Pasti yang dimaksud smartboard itu kok swipe ya. Ya, untuk topik di podcast Orion malam ini topik kita tentang swipe ya. Mungkin untuk masalah prakteknya sehari-hari teman-teman teknisi semua sudah, saya yakin semua banyak yang pengalaman dengan eksekusi langsung swipe ya. Betul. Atau bahasa awamnya pindah badan ya. Atau yang sebut pindah kontrakan ya, pindah rumah, pindah kontrakan. Maksudnya apa sih itu swipe board? Jadi swipe board itu adalah kita memindahkan komponen pada board iPhone yang sedang kita perbaiki, dipindahkan ke board yang baru. Jadi kenapa harus dipindah swipe board begitu? Misalnya kita ketemu kasus iPhone yang bekas kecebur air, korosi, jalurnya pada rontok, mesinnya patah mungkin ya kok ya. PCB-nya patah gitu ya, bengkok ya. Otomatis itu pasti udah nggak bisa diperbaiki karena mainboard ya, PCB-nya yang rusak. Jadi solusinya satu-satunya hanya melakukan swipe board. Ya. Memindahkan komponen pada PCB yang sudah rusak ke PCB yang baru. Nah, lalu PCB yang barunya kita dapat dari mana? Nah, PCB barunya kita bisa beli ya. Jadi kita bisa beli PCB iPhone yang baru yang sudah sudah ready siap pakai ya. IC-nya sudah dicabutin gitu. IC komponen yang mau dipasang itu sudah dicabut dengan cara dari penjualnya itu sudah di CNC ya. CNC itu apa itu ya? Komponen seperti CPU di board yang baru itu dicabut dengan cara di gerinda ya, digerinda dengan mesin secara komputer untuk mencegah PCB-nya kembung. Misalnya diangkat pakai blower bisa saja, tapi resikonya kan PCB yang baru ini nanti jalurnya pada rontok. Betul. Atau PCB-nya kembung gitu. Nah, ini parah nih. Nah, jadi kita bisa beli board CNC ya, biasa teknisi sebutnya board baru yang board CNC ya. Ya. Ataupun board mesin iCloud. Jadi kalau mesin iCloud yang komponen yang masih utuh, maka komponen yang iCloud itu kan sudah tidak berfungsi lagi karena security iCloud saat ini kan sulit dijebol. Betul. Jadi ya mau nggak mau IC-nya kita harus cabut sendiri, IC yang di board baru, lalu kita ganti dengan komponen IC yang dari board yang rusak. Ya, itu yang dinamakan swipe board ya, memindahkan komponen dari PCB yang rusak ke PCB yang bagus. Sesuai namanya swipe ya, penggantian. Ya, kira-kira untuk pembukaan mungkin kurang lebih seperti itu ya kok ya. Fungsi dari betul. swipe board itu ya. Fungsi dan tujuan dari swipe board. Nah, untuk topik malam ini, jadi kita membahas syarat kerja apa saja sih itu untuk swipe board itu, komponen apa saja yang dipindah. Semua ini nanti akan ada di softwarenya Orion ya. Jadi ada fitur baru di Orion ini, di guideline, ya, di fitur guideline dan komponen name itu nanti ada fitur tersebut. Komponen yang perlu dipindahkan ke board yang baru. Nanti kita bisa langsung saja ya, masuk ke mananya, ke Excel Orionnya langsung. Mengakomodir atau lebih tepatnya menunjukkan apa yang beliau Koharta tadi presentasikan ya. Langsung saja mungkin di sini kita buka di menu utama ini ya. Di sini kita buka di brand Apple. Ini juga informasi juga buat rekan-rekan yang saat ini sudah join bergabung di acara podcast Ngobrol Orion ini. Jadi sesuai dengan judul atau materi malam ini adalah tentang swipe board gitu ya. Sebetulnya dari semua iPhone ya, semua tipe iPhone yang ada di sini sudah semua kok ya, sudah semua ini ya dijelaskan di kategori di guideline-nya tersebut gitu ya. Sebagai contoh mau yang mana kok? Misalkan yang dibuka? Iya, swipe board. Boleh. Ya, kita tipe yang mana ya? beberapa model ya.
Ya. Misalnya iPhone yang sering itu dari iPhone yang lama, yang iPhone 7 ya. Betul, ya. Kemudian iPhone X dan kemudian Oh iya, boleh betul. buka iPhone 12. Betul. Jadi teman-teman mungkin di sini juga harus tahu dulu ya, untuk tipe ponsel di iPhone sebetulnya secara tidak langsung kok untuk swipe foto ada apa ya? Ada yang kita bisa klasifikasikan menjadi dua kelompok ya kok ya. Ada iPhone yang seri lama dengan iPhone yang seri baru Iya. mungkin ya seperti Iya, itu. iya. Nah, kita coba dulu yang seri lama ya kok ya. Seri lama ya. Yang seri lama misalkan kalau iPhone X masuk seri lama atau bukan kok? Jadi kalau Kira-kira. iPhone X itu adalah generasi yang old security ya. Oh seperti boleh. Jadi Ya, boleh paling kita tinggi yang jelas pasti ada perbedaan dengan seri 11 series ke atas ya kok ya. Iya, iPhone Oke. XR ya, XS itu sudah new security. Berarti untuk all security kita coba buka iPhone X ya kok ya. Iya, Seperti iPhone itu. X ya. Nah teman-teman silakan mungkin di sini saya akan coba buka iPhone X Qualcomm untuk mewakili e-device yang all security di tipe-tipe yang sebelumnya ya. Ini mungkin iPhone X ini kok bisa mewakili seri 8, seri 7 mungkin ya kok ya. Nah, bisa ya. Nah, seperti iPhone X itu. ini ya. Nah ini teman-teman X-nya sudah terbuka. Tipenya di sini iPhone X Qualcomm. Tadi Ko Harta bilang ini masuk ke dalam all security ya. Kemudian terkait dengan materi di malam ini, di kategori apa relevansinya ya dengan materi pembahasan di malam ini? Yaitu di kategori komponen name ya. Nah, komponen name. Jadi di sini di komponen ini sebetulnya tujuan awal kita di sini adalah ingin menginformasikan bahwa komponen-komponen aktif di sini ataupun konektor-konektor yang ada di dalam iPhone tersebut ya memiliki kode komponen dan memiliki profil komponen ya kok ya seperti itu. Nah, namun di sini ada tambahan ya. Ada kode komponen dan ada profil komponen yang sengaja diwarnain tandanya berwarna biru seperti ini gitu ya. Jadi mungkin lebih singkatnya untuk komponen-komponen yang diberi tanda warna biru ini inilah target atau komponen yang dijadikan sebagai bahan untuk swipe board ya kok ya. Ya. Seperti itu. Ya, silakan mungkin kok ya. Nah, kita sudah membuka komponen name ya di Ya. fitur guideline ini. Lebih konsentrasinya ke komponen yang warna biru ya seperti Ya. itu. Ya. Jadi ini komponen name. Jadi ini pembahasan yang mudah nanti teman-teman terima. Itu. Karena ini berhubungan dengan pengenalan komponen ya, Ya, bukan betul, sirkuit diagram. Ya, betul. Nah, dari pengenalan komponen name di Orion ini, kita lihat di situ ada nomor komponen diikuti dengan nama komponen. Ya, Betul. betul ya. Seperti CPU kodenya U1000 ya. Ya, 1000 ya. U1000 dan namanya itu A11 CPU ya. Prosesor di iPhone X ini ya. Ya. Nah, itu berwarna biru ya. Warna biru, betul. Beda dengan contohnya IC Power tuh di bawahnya itu. Ya itu, IC Power U2700 Main Power atau PMU ya, Power Management Unit. Warnanya merah gitu. Nah, kenapa dibedakan? Ada yang warna merah, komponen warna merah, ada komponen warna biru. Nah, komponen yang warna biru ini yang nanti akan wajib kita pindahkan ke board yang baru. Jadi, warna biru ini menunjukkan komponen ini sudah bonding. Ya. Atau binding ya. Bonding itu berarti mereka sudah terikat satu sama lain. Ya. Jadi antara CPU gitu ya, dengan AP EEPROM. Dengan EEPROM, nanti dengan NAND flash. Ada komponen NAND flash ya, itu ya, hard disknya ya, storage ini. Nah, ini mereka ini sudah bonding gitu. Jadi mereka sudah terikat satu sama lain. Mungkin dulu kita sebutnya trio chip. Trio chip ya, betul. Jadi, apa sih itu trio chip ya? Dulu basisnya itu yang dasar itu orang sebutnya trio chip. Nah, mulai dari 3 chip ya. Trio chip itu apa saja? Nah, trio chip itu mulai dari CPU utama ya. Atau di sini AP CPU. CPU utama, Application Processor CPU. Kita sebutnya AP CPU ya. Ya. Nah, kemudian chip yang kedua adalah BB CPU. Nah, baseband CPU. Baseband CPU ada di board bawah ini. Ya. Itu juga berwarna biru ya.
atau modem di sini. Kalau Qualcomm dia kan MDM ya, Mobile Data Modem. Itu termasuk trio chip. Dan kemudian berikutnya ada apa namanya baseband EEPROM. Nah, baseband EEPROM itu ya storage untuk email ya. Di sini EEPROM ini IC-nya sangat kecil ini. Jadi kalau kita cabut ini biasanya rawan mental. Kecil ya, dijepit pinset, bisa pecah, bisa mental. Kalau udah mental, sudah wassalam. Cancel ya. Ya, ini baseband EEPROM ini dia memiliki IC ini memiliki 4 kaki atau BGA ya. 4 ya, 2x2. Jadi 4 kaki BGA ya, 4 pin BGA. Itu untuk apa namanya? Diakses datanya oleh si CPU baseband ya. Ya, untuk penyimpan nomor email. Jadi kalau EEPROM baseband rusak ya, jadi emailnya nanti akan hilang ya. Itu. Jadi ini termasuk trio chip ya. CPU utama, CPU baseband dan baseband EEPROM. Ini wajib kita pindah. Ya, betul. Dan ini kebetulan yang kita bahas di sini kok iPhone X ya, dia memiliki konfigurasi PCB-nya atau layarnya ada 2 ya kok ya? Iya. Ya, seperti itu. Ada 2 board ya, sandwich atau AP board dan baseband. iya, AP board ya. AP application processor board. Itu board atas ya. Dan baseband board bawah atau lower board ya. Jadi boardnya ada yang bagian atas atau bawah. Atas itu kan upper board ya, yang bawah itu lower board. Jadi teman-teman di sini bisa membedakan ya. Untuk di bagian AP board ini atau yang sebelah kiri ini komponennya apa saja? Berarti di sini ada 3 ya kok ya. Pertama AP prosesor, kemudian AP EEPROM dan HP EEPROM NAND flash ya, dan NAND flash ya. Kemudian yang baseband boardnya di sini juga jumlahnya ada 1, 2, 3, 4 ya kok ya. Iya. Itu 4. Nah, banyak sekali ya. Ada berapa total? Ada 7 ya. ada 7. 3 komponen di upper board dan 4 komponen di lower board ya. Iya, betul. Nah, 7. Nanti kita akan bahas satu persatu nih fungsinya. Ya. Itu. Kayaknya kalau untuk jumlah kemudian komponennya mana yang di bagian AP board dan mana yang di bagian baseband board baseband ya. Mungkin teman-teman sudah paham. Mungkin langsung aja ya kok ya. Ya, dari jadi dulu sebutnya orang trio chip, berarti kan 3 chip ya. Dari minimal trio chip menjadi 7 chip ya, 7 IC ya. 7 ini kan kita lihat yang berwarna biru itu 7 ya, 7 komponen. Itu. Dulu itu 3 chip. Iya, trio. Oke. Trio chip. Awalnya trio chip, sekarang 7. Sekarang malah jadi lebih kompleks. Iya, bisa lebih dari 7. Ya. 8 ya. Oke. Mungkin sekarang kita langsung aja kau ya. Misalkan untuk ke-7 komponen tersebut yang merupakan syarat untuk swipe board di e-device yang all security, kira-kira ada ininya nggak kok? Misalkan apakah contohnya misalkan AP CPU ini langsung aja begitu kita cabut kita pindahkan atau ada langkah-langkah yang lain, misalkan yang AP EEPROM, mungkin kita coba bahas di bagian AP board dulu ya kok ya. Pertama AP CPU, AP EEPROM dan bagian NAND flash ya kok ya, seperti itu. Iya. Silakan mungkin kok. Jadi NAND flash itu kita sudah tahu yang namanya eMMC, UFS ya. Kalau itu sebagai memory storage ya. Betul. Atau ROM, read only memory, tempat penyimpanan data. Nah, kalau di iPhone tempat penyimpanan data atau hard disknya atau ini disebutnya NAND flash. NAND flash. Ya, NAND flash. NAND flash yang kita kenal di Android eMMC. NAND flash di seluruh iPhone ini berkomunikasi kepada CPU ya. Jadi datanya itu diakses oleh CPU. Nah, kalau untuk iPhone X atau mulai dari iPhone 6s ke atas, jalur protokol komunikasi yang digunakan CPU untuk membaca NAND flash itu disebutnya PCIe. Itu. Jadi PCIe adalah protokol komunikasi untuk membaca NAND flash, CPU membaca NAND flash, PCIe. Kalau masih handphone yang jadul ya, iPhone 6 ya, iPhone 6 belum menggunakan jalur komunikasi PCIe. Masih menggunakan protokol komunikasinya FMI, Flash Memory Interface. Dengan jumlah jalur yang sangat banyak.
Jadi ada 16 bit ditambah kontrolnya mungkin ada sekitar 30 jalur komunikasi. Sangat banyak. Dengan adanya PCIe komunikasi, sehingga jalur yang digunakan untuk berkomunikasi lebih sedikit. Tuh, PCIe. Ada PCIe TX, PCIe RX ya. PCIe reset. Nah, itu lebih sedikit, hanya 7 jalur ya. Tuh. Berarti untuk yang NAND flash ini berarti eksekusinya tinggal cabut kemudian siap-siap dipindahkan saja mungkin kok ya? Iya, tinggal dipindahkan CPU dengan NAND flash-nya gitu. Nah, kemudian ada satu lagi di bagian atas apa itu? Yang di upper board ini ya. Ya, di upper board. Nah, ada yang namanya API PROM Ya, ini ya. Betul. atau biasa juga disebut Logic EEPROM ya. Ya. Nah, fungsinya apa sih ini API PROM? Sangat kecil ini. Ya. Nah, untuk iPhone X yang old security ini, API PROM ini jumlah kaki IC-nya adalah berjumlah 4 buah. Ya. BGA-nya 2x2 sama dengan 4 ya. Betul, ya. Letaknya di 2 kali sini 2. apa ya? Ya. Iya, letaknya di bawah CPU, dekat sebelah kanannya IC USB, Betul. Hydra. Ya. Itu. Sedangkan kalau udah iPhone XR ke atas ya, itu API PROM ini IC-nya sudah berbeda dia. Ya, betul. Ya, dia sudah 9 kaki. BGA 3x3. Oh, begitu ya. Iya. 3x3 sama dengan 9 ya. 3x3. Kalau ini iPhone X 2x2 ya. Ya. Iya. Oh, itu mobil. Kalau ini cuma 3x3 paling tinggi. Kalau mobil kan ada 4x4. Nah. Penggerak roda 4 ya. Apa itu 4x4? Sempat tidak sempat harus dibalas. Tapi nggak ada. EEPROM ini tidak ada yang 4x4 pin ya. Betul. Ya. 2x2, 3x3. 3x3 ya. Sama berarti ya, kok ya. Ini API PROM ini atau Logic EEPROM ini tidak ada persyaratan khusus, tinggal cabut kemudian Tinggal siap cabut. untuk dipindah ya, kok ya. Iya. Nah, sekarang kira-kira API PROM ini yang sampai iPhone X ya. Betul. Yang BGA 2x2 ini ya, API PROM ini. Kode spare part-nya dia ada nanti di komponennya namanya CAT24C081C4A. Di komponennya dia. Sinkron dengan skematik kok. Ada. Di fitur di sini juga nanti ada kodenya ya. Ada cross reference part gitu ya, ada nanti. Itu ada. Nah, ini apa namanya? Fungsinya apa sih sekarang API PROM ini? Jadi gambarannya saya gambarin secara sederhana saja ya. API PROM ini si CPU pengen mengakses data di dalam operating system, di dalam NAND flash ya. Ya. Nah, untuk bisa dia CPU mengakses data di dalam NAND flash, dia butuh, kita ibaratkan NAND flash ini rumah ya, sebuah rumah. Ya. Sedangkan CPU ibaratnya si penghuni ya. Betul. Jadi kalau penghuninya mau masuk ke dalam rumah, Ya. dia harus butuh kunci untuk membuka pintu rumah. Ya. Nah, Ini penting buat teman-teman ya. jadi kunci rumahnya ibaratnya ini API PROM ini. Ya. Jadi si penghuni itu harus punya kunci untuk bisa masuk ke dalam rumah. Kalau tidak punya kunci, maka dia tidak akan bisa masuk rumah. Nah, Berarti API PROM ini jadi kayak apa, tugasnya dia mengeluarkan surat izin ya, kok ya. iya, surat izin agar CPU bisa mengakses data di dalam NAND flash Betul. gitu. Kalau sampai lantas gimana kalau nih API PROM-nya sudah rusak? Nah, gimana tuh? Nah, pecah itu. Untuk iPhone X, kalau API PROM-nya sudah rusak, pecah, maka data yang di dalam NAND flash ini tidak bisa lagi diakses oleh CPU. Ya. Jadi, apakah bisa kita ganti? Untuk iPhone X ini, kita bisa ganti. Gitu. Jadi, misalnya rusak, yang originalnya ini ya, yang sudah bonding dengan NAND flash, kita ganti. Bisa. Tapi setelah diganti, wajib di-restore. Ya. Untuk diisi dengan firmware yang baru ya. Di dalam IPSW, di dalam OS-nya iPhone-nya, filenya ya. File flash-nya itu ada yang namanya itu SEP, firmware ya. Secure Enclave Processor Firmware. Nah, itu yang akan diisi ke dalam API PROM ini. Ya, betul. Gitu. Nah, sehingga setelah terisi yang data yang baru, ibaratnya kalau rumah ini kuncinya kita ganti dengan kunci yang lain, bisa gak buka NAND flash? Nggak bisa dong, kuncinya sudah berbeda. Nah, kalau untuk ini, setelah diganti dengan EEPROM yang baru, maka CPU bisa tetap mengakses data NAND flash, tapi datanya sudah
terhapus. Karena apa? Pada saat dilakukan restore datanya terhapus. Terhapus, betul. Ya, iPhone kalau di restore kita nggak backup ya, kita nggak backup data ya langsung hapus datanya. Betul. Ya. Nah, jadi data yang di dalam NAND flash itu tidak bisa diselamatkan gitu kan, tidak bisa diakses lagi atau tidak bisa direcovery ya. Betul. Gitu. Yang bisa diganti kalau kuncinya rusak itu sampai tipe berapa kok? iPhone X. Sampai mentok iPhone X. Iya, Yang iPhone lain X. belum bisa. Kalau sudah iPhone XR, kalau sampai API PROM-nya pecah atau sudah hilang, sudah wassalam juga. Masalah Nah, juga. Ya, ya. tidak bisa di-read ya, tidak bisa di-backup. Dia jadi harus yang originalnya, sudah bonding dia ya. Awalnya, gitu kan. Sudah tidak Jadi bisa gantinya diganti. satu paket. Satu paket ya, itu komponen yang wajib dipindah untuk iPhone XR ya. Iya, iya. iPhone chipsetnya dia CPU-nya A12 ke atas. Iya. API PROM itu wajib dipindah. Kalau iPhone X kira-kira API PROM ini wajib dipindah apa enggak nih Pak Ciko? Untuk Yang iPhone X. X. Iya, API PROM ini. API Pro. Ya, ya. Sebenarnya sih untuk yang iPhone X tadi udah dikasih tahu ya. Oh ya, kira-kira. Bisa pakai yang lain asal Iya. di restore. Iya, Setelahnya harus di restore. setelahnya di restore. Nah, jadi kalau untuk swapboard, untuk iPhone X ya, API PROM-nya kita nggak perlu pindah pun nggak ada masalah. Oke. Gitu. Jadi kita tetap pakai API PROM yang ada di board baru, ya sudah, nggak kenapa. Iya. Tapi konsekuensinya adalah datanya ya Hilang. hilang gitu. Betul. Data di dalam NAND flash tidak bisa diakses lagi. Oke. Nah, untuk kedepannya itu kok ya, untuk XR ke atas kira-kira memungkinkan nggak nanti kedepannya juga pasti akan bisa seperti kayak iPhone X? Karena sudah security dari Apple ya, EEPROM-nya itu tidak bisa. Gitu. Oke. Jadi wajib dipindah. Kalau iPhone X, nah, apakah, jadi sekarang pertanyaannya untuk iPhone X ini, iPhone X. EEPROM-nya kita perlu pindah gak sih? Kalau mau swapboard? Betul. Ya, kalau penjelasan dari tadi sepertinya Ya. tidak Perlu ya. Ya. Jadi API PROM ini untuk iPhone X, kalau mau swapboard tidak perlu. Kalau kita nggak butuh recovery data. Ya. Oke. Jadi hanya cuma mau menghidupkan handphone, datanya nggak penting. Data hilang nggak apa-apa. Nggak kenapa, ya sudah nggak usah pindah. Oh, Gitu. Betul. Tidak usah pindah. Tapi kalau customer maunya, saya butuh datanya penting gitu kan. Saya bayar 10 kali lipat harga handphone. Betul. Nah, berarti API PROM wajib kita pindah. Pindah. Lebih mahal data daripada harga diri saya. Betul ya, lebih mahal data. Data itu tak ternilai. Ya. Betul. Kalau handphone ada nilainya iPhone X gitu kan. Kalau di orang kita minta 5 juta servis mana ada yang mau gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau datanya selamat gak? Kalau selamat, jangankan 5 juta, 10 juta saya bayar. Nah, Biasanya begitu tuh. biasanya begitu Kalau data. datanya yang benar-benar itu tuh. Nah, apalagi punya pejabat, wah penting datanya. Wah, Oke, pasti ya, Pak, ya. berapapun dibayar. Saya rasa teman-teman sudah paham dan sangat jelas ya tentang perlu dan tidak perlunya si API PROM ini di all security dipindah atau tidak dipindah mungkin ya. Nah, sekarang kalaupun kita mau pindah nih API PROM yang BGA-nya 2x2 ini, ya, EEPROM yang lama ini, dia bisa kita sedot datanya Ya. dengan cara bisa pakai GC V1S atau tools yang lainnya ya, melalui komunikasi SCL dan SDA. Jadi kita jumper 3 jalur ya, SCL, SDA, Dan PCC ya. dan VCC-nya 1,8 volt, ditambah 1 ground. Satu ground ya. Karena 4 kaki EEPROM ini ya itu, fiturnya itu. Betul ya. Tegangan kerja VCC, SCL, SDA, dan ground. Betul ya. Itu kita jumper ke boardnya V1S ya, Iya ya. GC. Maka kita sudah bisa membackup Isi data dari- di dalam EEPROM. Betul ya. Datanya apa sih? Datanya adalah pengaturan ini. Datanya pengaturan yang berhubungan dengan data user ya, data pengguna gitu. User profile. Ya, user profile. Untuk apa? Agar untuk menyelamatkan data. Oke, lanjut mungkin kok setelah API PROM ke CPU ya, API CPU Iya. ya. Ini API kayaknya CPU. nggak bisa ditawar ya kok ya. Itu nggak Cabut, bisa. langsung pindah. Langsung pindah, wajib Oke, dipindah. Kalau API PROM bisa kita pindah atau kita sedot datanya di read ya. Betul ya. Lalu kita write, ditulis ke EEPROM yang berada di PCB board yang baru. Ya, betul ya. Ya. Nah, berarti untuk board API ini tadi sudah dijelaskan sama Koko ya. NAND flash seperti apa, kemudian API PROM seperti apa, dan CPU-nya juga seperti apa. Jadi 3 komponen yang berada di upper board ini ibaratnya
penghuni rumah, dan kunci ya. Ya. Nah, gitu ya. Satu set ya. Satu set ya itu udah. Agar Oke, bisa. sekarang kita ke lower board ya kok ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Kalau kita dekati di sini ada NFC ya kok ya. Ya, Kemudian di sini ada baseband CPU ya, MDM ininya. baseband CPU dan EEPROM ya. Baseband EEPROM dan terakhir di sini WiFi ya kok ya. Ya. Gitu. Oke. Mau dari mana dulu kok? Nah, pasti dari prosesornya dulu ya. Betul. Nah, kita mulai dari baseband sisi CPU ya. Bosnya dulu ini, prosesor, baseband Isinya CPU. yang ini ya. Qualcomm ya, MDM. Sama kayak di Android kan Qualcomm, Betul ya. MDM, baseband CPU. Nah, ini nggak ada tawar-menawar, baseband CPU harus dipindah. Betul ya. Nggak ada caranya dibaca, di backup. Ya, dia harus pindah komponen. Ya. Oke. Lantas, baseband EEPROM. Nah, baseband EEPROM itu ya memang harus dipindah ke board yang baru. Tapi ada dua cara. Dipindah IC-nya. Kita angkat IC-nya kan. Diangkat, pakai pinset, blower, lalu dipindah ke board baru. Nah, dengan resiko apa? Ya resikonya ya mental, pecah gitu kan. Resikonya IC-nya mental hilang, kemudian pecah. Ya, Jadi atau memang cara harus- kedua bisa kita sedot datanya ya. Betul. Data di dalam baseband EEPROM ini menggunakan kabel jumper ya, 4 kawat jumper ke box GC IC ya. atau box iCopy ya, Betul. Berarti sama kok ya, bisa Ya. kita read ya datanya ya. atau pakai soket. Nah, jadi untuk membaca baseband EEPROM ini ada banyak yang jual toolsnya ya. Baseband EEPROM untuk leader ya, soket. Tuh. Ini Sok. kok untuk EEPROM baseband ini kira-kira perlakuannya sama nggak dengan EEPROM di AP? Kan kalau di EEPROM AP tadi kan mau dipindah boleh, Oh. dipindah juga nggak jadi masalah. Beda. Jadi EEPROM ini secara fisik komponen spare part-nya EEPROM ini sama. Itu. 24C08 ya. Sama secara fisik gitu. Dia bisa tukar pakai gitu kan. Tapi kan udah berisi data yang berbeda ya. Untuk baseband EEPROM ini wajib pindah gitu kan. Gitu. Wajib ya. Kalau yang logic EEPROM ya atau AP EEPROM tadi yang di upper board itu opsional. Opsional betul. Ya, opsional itu mau butuh data apa enggak? Betul ya. Nggak butuh data, ya nggak usah pindah gitu. Sementara kalau yang ini tidak bisa ditawar-tawar ya. Pak? Ya, tidak ada tawar-menawar, pindah, wajib. Harus pindah. Oke. Hmm, Kemudian ya. ini sama nggak kok profil si EEPROM baseband ini kan kalau AP EEPROM tadi kunci untuk membuka rumah ini atau Ah. flash. Nah kalau untuk EEPROM ini Oh, itu beda. Karena si CPU baseband itu ya hanya untuk membaca ibaratnya itu email ya yang Betul. tersimpan di dalam baseband EEPROM ya, email gitu. Jadi dia langsung mengakses. Jadi fungsinya ini ya penyimpanan email ya. betul betul. Sedangkan untuk penyimpanan firmware baseband berada di dalam NAND flash. Ya. Itu. Di dalam NAND flash juga termasuk baseband firmware ya. Dan kalau ketika rusak, Hmm? Wassalam. Ketika rusak di mananya di EEPROM-nya. baseband EEPROM ya sudah wassalam udah Wassalam. pecah udah wassalam. wassalam. Iya. Kalau kita belum sempat membackupnya, Oh, tapi kalau udah di backup nggak masalah itu. kita pecahin nggak apa. Nah, kita tulis Tadi ke ya pakai 4 kabel itu. 4 kabel jumper ya. Soket ya. Iya, pakai soket baseband. Itu. Soket itu soket tambahan berarti kok ya? Soketnya iya ada beli. Siap model iPhone berbeda dia. Ada Soketnya itu chipnya. berupa jarum yang akan menempel ke kaki-kaki CPU baseband. Jadi membaca EEPROM-nya itu tidak menyentuh EEPROM-nya, tapi dia melalui kaki-kaki CPU baseband. Karena keempat buah kaki baseband EEPROM itu terhubung ke kaki CPU baseband. Ya. Empat-empatnya, baik VCC, ground, SCL maupun SDA. Ya. Semua 4 jalur EEPROM ada di kaki baseband. Ya. Jadi numpang di kaki pin out-nya si CPU baseband untuk membaca data di dalam EEPROM baseband. Menggunakan soket itu. Itu kalau bisa ditampilin di sini mah berguna juga tuh ya. Ya. Ya, Kaki-kakinya yang mana kalau mau nge-read ini data ini data. ya di bitmap sepertinya ada ya. Oh di Bitmap udah ada. Ada ya.
Kita kalau buka bitmapnya, apa mungkin perlu dibuka bitmapnya ya? Ya, betul. EEPROM ini apa saja sih pin out-nya? Nah, kita bisa. Ya. Sebelum ke bitmap harusnya kita harus ke skematik dulu sebetulnya ya. Ya. Skematik baru ke bitmap. Oke, berarti untuk EEPROM baseband seperti demikian disampaikan tadi. Nah, berarti sekarang ada NFC sama WiFi ya kok ya? Seperti itu. Mau yang mana dulu kok? Ya, sekarang apa ini? NFC. NFC ya. Oke, NFC. Nah, di sini ada tulisan ini kok. Swap pop komponen udah jelas. Di sini dalam kurung recovery data. Di sini di blok yang warna biru ya, komponen yang berblok warna biru itu ada swap board komponen dalam kurung recovery data. Ya. Nah, itu maksudnya dalam kurung recovery data. Sekarang kita butuh data apa enggak? Enggak butuh data. Berarti nggak usah pindah gitu. Jadi maksudnya recovery data itu tadi ya. Kalau kita butuh recovery data, menyelamatkan data customer. Ini berarti opsional ya Pak? Opsional ya, Betul. NFC ini. Kenapa kalau kita nggak pindah? Jadi NFC ini fungsinya kalau dia, misalnya handphonenya normal nih, kita kan habis buka passcode, benar ya, masuk menu. Tapi kalau NFC-nya rusak, kita ganti dengan yang lain, maka pada saat handphone iPhone dihidupkan, dia minta passcode, kita yakin passcode kita benar ya kita isi. Nggak bisa masuk menu. Betul. Ya. Mental terus. Iya, NFC ini ada security-nya dia. Jadi passcode hanya diterima apabila NFC ini original ya, bawaan dari HP-nya. Ya. Jadi mungkin paham Pak Ceko ya, maksud dari recovery data ini tujuannya apa gitu ya, seperti itu. Jadi ini NFC ini opsional. Jadi yang gejala yang tampak setelah kita swipe board, NFC-nya kita nggak pindah. Kan hidup nih handphonenya. Betul. Itu kita pas isi passcode, salam lulu. Padahal password itu benar. Padahal benar gitu. Padahal benar kan NFC ini. Gitu. Berikutnya yang terakhir kok. Nah ini WiFi Bluetooth ya. Ya. Nah ada penjelasan unlock with NAND programming ya. Tapi masuk dalam syarat swapboard. Nanti pada akhirnya Koko akan menyampaikan apakah ini opsional juga atau bagaimana ya Kok ya. Ya. Silakan Kok. Oke. Nah, untuk Wi-Fi chip ya, Wi-Fi IC ini ya. Wireless LAN atau Wi-Fi, Bluetooth juga di chip ini ya. Di situ ini nggak ada, ini pindah ya, komponen ini wajib pindah. Kenapa kalau kita tidak pindah? Kalau Wi-Fi-nya tidak kita pindah, jadi menggunakan Wi-Fi yang baru, maka otomatis nanti Wi-Fi akan tidak berfungsi. Dia akan gray out istilahnya ya. Menunya itu tidak bisa diaktifkan, menu Wi-Fi. Kenapa? Karena antara Wi-Fi dengan NAND flash itu sudah bonding, sudah terikat ya. Jadi Wi-Fi dengan data sysconfig di dalam NAND flash itu sudah bonding. Bonding itu terikat ya. Nah, terikat itu ada kunci di dalam NAND flash. Gitu. Jadi di dalam NAND flash itu ada kunci Wi-Fi. Si Wi-Fi ini terkunci. Hanya bisa menggunakan Wi-Fi bawaan ya. Gitu. Kalau kita ganti yang baru, maka ya nggak bisa berfungsi Wi-Fi-nya. Jadi kalau misalnya, contohnya kita mulai dari iPhone 6s ke atas sampai iPhone X dan terbaru lagi, kita kalau IC Wi-Fi-nya rusak, kita ganti baru, percuma. Nggak bisa. Misal iPhone 6s, Wi-Fi-nya konslet nih. Rusak, short, VDD man. Kita ganti baru dengan original spare part. Kita ganti baru, masangnya yakin bagus, begitu kita hidupkan, Wi-Fi-nya tetap nggak berfungsi. Betul. Ya. Kenapa? Karena si NAND flash itu akan mendeteksi bahwa si Wi-Fi ini apa? Tidak dikenal. Beda ID-nya. Ya. Tidak dikenal. Maka Wi-Fi tidak akan bisa aktif. Betul. Gitu. Ya. Maka gimana caranya kalau kita mau ganti Wi-Fi untuk iPhone 6s ke atas? Ya. Maka NAND flash itu wajib kita unlock Wi-Fi. Jadi di GCID ataupun di I2C P14 Pro dan software untuk NAND programming itu ada tombol unlock Wi-Fi atau anti Wi-Fi ya, itu atau unbind Wi-Fi. Fungsinya itu NAND flash-nya setelah dicabut dimasukkan ke soket GC itu tinggal harus di unlock. Betul. Agar supaya bisa melakukan penggantian IC Wi-Fi. Betul. Sebebas mungkin. Kalau masih terkunci belum di unlock ya nggak bisa ganti IC Wi-Fi.
Gitu. Jadi kesimpulannya si IC WiFi ini sebetulnya opsional juga ya kok ya. Tapi Opsional. syaratnya harus di unbin. Iya, unbin. Nah, Iya. jadi ini sekarang IC pertanyaannya diulang lagi. WiFi ini perlu dipindah gak sih? Ada dua cara. Satu, memindahkan IC WiFi ke board yang baru. Oke, selesai berfungsi WiFi-nya. Yang kedua, kalau WiFi-nya tidak mau kita nggak mau pindah WiFi, maka NAND flash-nya itu pada saat tadi kita pindah ya, itu masukkan ke soket NAND programming ya, Ya. soket GC. Lalu kita klik tombol unlock WiFi, ya, untie WiFi. Agar supaya WiFi yang baru nanti akan diterima, Betul. gitu, akan Diakses dikenali. ya, sama non-flash, betul. Ya, gitu. Ada dua cara. Nah, sekarang jadi teman-teman pilih cara yang mana nih? Ya. Mau pindahkan WiFi atau mau di-unlock NAND flash-nya? Ya. Nah, itu kembali lagi kepada kita. Sekarang kalau untuk iPhone X, swapboard itu bisa swapboard atasnya saja ya, board atas saja, atau swapboard bawahnya saja, Betul. atau swapboard keduanya. Ya. Upper sama lower board. Ya. Sekarang kalau kita yang rusaknya kasusnya signal nih, nggak dapat signal ya. Yang rusak PCB bagian bawah. Berarti kalau PCB bagian bawah rusak, kita pindahkan komponen apa saja? Betul. Ya. Dari mulai baseband ya. CP baseband, EEPROM baseband, Baseband ya. Nah ini NFC ini opsional. opsional ya. Misal nggak usah lah, nggak butuh data, nggak usah pindah. Betul. Dan WiFi juga ini opsional ya kok ya. WiFi ini gimana? Kalau misal kita mau pindahkan board komponen ini ke board yang baru, ya pindahin aja WiFi-nya. Betul. Gitu, pindahin, ikut pindah. Lantas kalau saya nggak mau pindahin, berarti board atas yang tadinya kita nggak perlu kotak-atik, berarti NAND flash harus kita cabut, kita kotak-atik, Betul. Ya. kita angkat, lalu kita unlock. Jadi mengerjakan board atas dan board bawah dong. Ya. Betul, Gitu. betul. Kalau WiFi-nya seperti itu. Kalau ya. WiFi-nya kita nggak mau pindah, lebih baik apa? Kalau saya sih lebih baik kerjain board bawah kan, pindahin aja isi WiFi-nya. Betul. Jadi board atas NAND flash kita nggak kotak-atik, Nggak diganggu-gugat. nggak diganggu-gugat, karena kerjaan kita fokus untuk memperbaiki signal ya. Ya. Board bawah, board atas jangan dikotak-atik gitu. Karena ada kemungkinan juga kan resiko CPU-nya overhead ya. Betul ya. Saya rasa mungkin itu ya kok ya untuk Tapi pembukaan. ada satu lagi cara. Kalau kita nggak mau ngangkat NAND flash, nggak mau pindah WiFi, nah gimana? NAND flash kita nggak mau kotak-atik, nggak mau diganggu-gugat board atas. Dan WiFi kita juga nggak mau pindahkan. Bisa juga ada cara ketiga. Cara ketiga adalah iPhone-nya setelah hidup ya, WiFi-nya nggak berfungsi ya. Kita masuk ke mode purple. Nah, mode purple. Mode purple atau Android ada diag mode ya, Ya. diagnostic mode. Menggunakan apa mode purple? Biasanya kita menggunakan GCID, I2C ya. Masuk ke mode purple itu jadi layarnya jadi warna ungu. Mode purple. Pada saat di mode purple, iPhone ini bisa kita ganti serial number, address WiFi, address Bluetooth, unlock WiFi, mengganti cover board number, semua parameter di dalam sysconfig bisa kita rubah tanpa perlu mengangkat NAND flash. Itu salah satu kelebihan dari mode purple. Mode purple ya. Ada beberapa tadi dijelaskan. Tapi mode purple hanya bisa dilakukan sebatas sampai iPhone X. Oh iya. Tuh. Kalau sudah di atasnya iPhone XR, nggak ada lagi mode purple. Tuh. Tuh. Jadi nggak ada lagi unlock WiFi lewat kabel USB, nggak ada. Kalau iPhone XR ya. Betul ya. Kalau iPhone X masih ada unlock WiFi dengan cara cukup connect kabel USB. Tanpa perlu pindah WiFi, tanpa perlu mengangkat NAND flash. Cukup lewat kabel data saja mengunlock WiFi. Betul ya. Oke, luar biasa. Yuk kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Harta ya. Saya rasa mungkin